diksi madani itu, Diksi masyarakat madani. madani itu kan masyarakat yang berdaya, mandiri dan Modern. gotong royong dan Gotong modern royong. gitu. Berapa vokal sih dalam menyuarakan keluhan dari para mahasiswa lain? Fungsi SEMA ada fungsi representatif gitu, mewakili suara mahasiswa. Jadi tafsiranku kalau ada fungsi representatif ini berarti semua kegiatan, semua statement yang dikeluarkan SEMA adalah kondisi real yang ada di mahasiswa itu sendiri gitu loh. SEMA juga harus turut andil dalam mengawal mahasiswa juga kan ya? Betul betul Nah, betul. dari abang sendiri gimana sih bang cara menjaga eksistensi dari SEMA itu sendiri dalam setiap masalah yang ada gitu? Eh, Saat ketika terjadi konflik. Oke, aku sadar kalau kita berkelompok, berorganisasi, berkomunitas, konflik adalah satu hal untuk kita berkembang. Halo semua, balik lagi kita di Podcastion. Nah, di sini teman-teman semua pada notice nggak sih kalau ada yang beda sekarang? Nah, kali ini kita ngobrol di tempat baru kita yang pastinya lebih fresh, lebih vintage, lebih skena. Culture abis nih boy. Nah, di mana lagi kalau bukan di Ciko Coffee. Nah, dan di episode yang baru ini kita bakal ngobrol yang asik nih. Kita bakal ngobrol yang asik dan yang pastinya ya yang lebih happening lah, tapi juga tetap chill karena tempatnya juga udah asik banget nih, udah asik banget dan juga cozy. Nah, tanpa lupa memperkenalkan diri, gue Andri sebagai host baru di Podcastion. Nah, yang bakal nemenin teman-teman semua yang lagi nongkrong, yang lagi nugas, yang lagi di perjalanan untuk nemenin teman-teman semua, teman-teman partners di episode kali ini. Nah, dan teman-teman semua, kali ini gue akan ngobrol nih bareng sama salah satu inisiator pergerakan, tentunya pergerakan mahasiswa dan juga salah satu sekretaris, bukan salah satu sih ya, sekretaris jenderal di SEMA. Kita sambut aja yuk, Bang Hudan Lil Mutake. Halo. Halo Bang. Nah, di sini kabarnya gimana nih Bang? Alhamdulillah baik. Baik, baik. Ya, gimana host baru Podcastion baik? Baik, baik. Dari mana nih Bang? Tadi dari Bekasi apa gimana? Dari tadi. Nah, dari tadi. Dari Waduh. rumah, ya. Macet gak sih Bang? Apa? Macet gak sih? Karena weekend agak lenggang ya jalanan. Paling beberapa ruas jalan doang macet, tapi santai sih. Tadi pas tapi lumayan jauh ya dari Bekasi ya? Lumayan. Ya, sejam lah. Wah, serius sejam? Sejam. Naik motor sejam? Ya, sejam. Waduh. Itu sih gua kalau naik motor sejam udah males lah ya. Itu effort namanya, effort. Wis, effort demi tampil di episode Podcastion ya Bang. Aduh, nah gimana nih Bang? First impressionnya Bang Hudan pertama kali di Podcastion? Ini pertama kali banget ya gue main di Podcastion ya. Pertama impresinya impresif sih. Karena suasananya yang nyaman, terus setupnya yang proper, dan enak juga ya buat nongkrong-nongkrong diskusi di Ciko Coffee ini ya. Iya betul. Karena Ciko Coffee ini tempat kita buat hangout juga, buat ngumpul-ngumpul, ngobrol. Iya. Nah, tentunya impresif lah ya Bang ya. Impresif. Nah sama ini sih Bang ya, dulu tuh Podcastion punya konsep yang cheerful, Oke. yang berwarna-berwarna gitu. Jadi setiap warna yang ada, kita tampilin. Oke. Nah di sini kita coba beralih konsep nih Bang, Oke. ke arah yang lebih skena, lebih ya arah-arah yang seperti gini lah. Lebih skena ya. Lebih skena. Nah Wah. kira-kira gimana tuh Bang? Ngeri. Ngeri. Ada polisi skena nggak di sini? Nggak bisa. Kurang ya. skena gue soalnya. kita nggak bisa benjat situ lah ya. Ini menjadi konsep baru kita. Ya. Menarik ya. Seru juga. Ambience-nya, vibes-nya. Aduh.
Udah enak banget nih ya bang. Ditambah kalau ini kamera nggak bisa nge-shoot di sini ada ini ya, ada lampu ya. Lampu disco loh. Lampu disco. Tapi kameranya nggak kena, Iya, ngarahnya iya. ke kita. Iya, iya, iya. Karena kita lebih menyala daripada lampu disco. Sedap. Menyala bangku. Sedap. Nah, aduh. Kayak ini ya bang. Gue coba kasih kisi-kisi lah ya. Kayak ujian. Kayak ujian gitu. Iya. Biar abang nggak kaget banget maksudnya. Lanjut. Takut dari penonton juga tegang tiba-tiba dari takut dari santai, abang. kita santai. Iya kita santai lah ya. Paling ada beberapa topik yang bakal kita singgung Iya, kali seru ini. tuh, seru gak tuh? Pastilah, Oke. pastilah. Gas. Di akhir juga kita bahas bola kok. Gas. Gue nunggu Bola. banget nih bang. Bola lagi. Gas. tapi ya itu menjadi topik-topik yang seru-seruan lah. Siap. Nah, paling dari topik-topik yang pertama ini kita tinggi-tinggiin dulu. Ya, Terus ya. akhir-akhir kita turun-turunin lah ya. Oke. Biar nggak apa kali lah ya. Apa kali? Apakan dulu lah. Ya apakan dulu biar nggak apa kali. Gas. Nah bang, abang ini kan di SMA ini menjadi sekretaris jenderal ya. Nah tentunya menyusun apapun yang ada di kabinet Betul. termasuk nama kabinetnya. Ya. Nah nama kabinet abang kan adalah Semesta Madani. Betul. Tuh. Nah kira-kira apa sih bang filosofinya gitu? Iya. Sekjen. Pertama sekjen tuh ya, takutnya ada yang belum tahu ya. Sekjen tuh kalau di luar ketua BEM-nya lah. Kalau kita kan bukan BEM SEMA ya. Nah, menarik juga. Jadi awal-awal maju jadi sekjen tuh gua paling pusing mikirin nama. Karena gua ya ini sedih sih. Karena gue jelek sih bikin nama ya. Bikin singkatan atau apa gitu, nggak nyeni mungkin nggak apa gitu gue ya. Enggak nyeni. Iya, agak-agak gitu kan. Jadi ini pertama-tama sebelum Semesta Madani ada banyak ide gua. Pilihan nama. Pilihan nama opsi. Salah satunya kuat. Sema kuat gitu. Sema kuat. Sema kuat. Ha-ha. Karena diambil dari nilai-nilai yang mau gue bawa. Kolaboratif, unggul, aktif dan transformatif. Ngide lah gue disingkat. Kuat. Sema kuat banget nih. Gue bilang. Terus gue kasih tahu kan ke tongkrongan, wih nama Sema gue ini nih gimana? Diledekin gue, jelek katanya. Gue bilang, wah kena mental gue di situ kan. Gue udah excited banget pas gue bawa, wah ternyata excited sendirian kan. Jadi setelah kuat itu, gue mikir lagi lah, begadang lagi lah apa ya. Nah, keinget waktu itu gue sempet nonton film judulnya Semesta Mendukung. Semesta mendukung. Jadi itu film nyeritain anak rantau kampung, punya cita-cita besar, dia ikut lomba fisika, terus dia menang dengan segala keterbatasan dia. Jadi mau menanamkan nilai bahwa kalau lu punya keinginan yang kuat, punya ambisi, punya cita-cita yang kuat, seolah-olah seluruh semesta itu kayak ada gelombang untuk mendukung cita-cita lu gitu. Wah kayaknya bagus juga nih semesta. Tapi kalau berhenti di semesta, nah udah dapat nih kan semestanya. Iya. Semesta mendukung. Kalau mendukung kayaknya nggak masuk deh. Semesta mendukung. Makanya kurang original lah ya. Semesta oke. Gue coba begadang lagi beberapa malam. Dapatlah semesta itu. Gue bikin kepanjangan. Semesta kan sema, esta kan. Iya. Awalnya eskalasi cita. Wah kalau pakai diksi eskalasi gua nggak ada, kayaknya udah pernah ada yang pakai nih sekjen Udah sebelumnya. pernah di sebelumnya. Gitu kan. Eskalasi cita. Terus gua mikir apa ya? Oh cita-cita kita ini mau dilanjutkan berarti. Estafet cita-cita gitu kan. Estafet cita-cita. Estafet itu kan kayak lari estafet gitu. Iya kan. betul. Ngelanjutin tongkat pelari sebelumnya. Nah tapi kemudian oke lah udah ketemu tuh estafet cita-cita. Mantep nih. Terus Madani. Sebelumnya nggak kepikiran Madani apa ya, estafet cita-cita apa ya, cita-cita peradaban. Wah kayak lagu dong, lagunya peradaban banget. Peradaban. Mars. Jadi Mars Paramadina ntar kita deh. Iya. Peradaban, jangan peradaban. Dapatlah satu diksi yang kalau kita baca buku Nurholis Majid familiar banget itu buku diksi Madani itu, Diksi masyarakat Madani. Madani itu kan masyarakat yang berdaya,
mandiri dan Modern. gotong royong dan Gotong modern royong. gitu. Dan iya, mindset masyarakat itu enggak tradisional lah. Jadi sudah mindset kolektifnya udah kemajuan tapi tetap saling membantu gitu loh. Oh Enggak iya, iya. individualis seperti modern familiarnya masyarakat modern. Hmm. Nah, itu masyarakat modern. Ambil lah, enggak gue bawa ke tongkrongan itu. Gua langsung aja semesta madani biar gak ada yang ledek. Biar nggak ada yang Bodo ngeledek. amat. Karena ganggu juga. Ntar yang ngeledek lagi, wah begadang Waduh. lagi gua nyari. Jadi gitu. Jadilah sampailah semesta madani jadi kabinetku, nama kabinet jadi kapal tersendiri. Dan ya kayaknya oke-oke aja sih. Oke-oke aja kan namanya kan. Bagus bang, bagus. Tapi untung ada Madaninya bang. Iya. Jadi kita tetap relate sama zaman sekarang. Siap. Tapi jujur bagus bang, jujur bagus, Siap, jujur siap. bagus. Thank you. Iya, kalau nggak dibawa ke tongkrongan. Nah bang, Bang Hudan ini kan sudah hitungannya 2 periode di SEMA lah ya. Yang pada Oke, di SEMAmu sebelumnya menjadi deputi Mm-mm. dan sekarang menjadi sekjen. Mm-mm. Nah, kira-kira apa sih bang motivasi Bang Hudan nih untuk terjun ke SEMA langsung untuk memimpin sebuah pergerakan mahasiswa? Ya. Muncul dari kesadaran bahwa aku sekarang banyak berkegiatan di kampus gitu kan. Kampus. Terus kalau kegiatan kampus ini aku isi dengan hal-hal sekedar ya kewajiban kayak kuliah, terus aku langsung pulang, kayaknya gak oke lah, bare minimum lulus tuh ada lah gitu kompetensinya. Kita dapat dari ilmu-ilmu yang sudah ada di kelas. Tapi kayaknya kita bisa ambil lebih deh di kampus gitu. Nah, ada satu wadah namanya SEMA yang menurutku dia bisa memberikan pengalaman dan kesempatan buat kita, buat aku khususnya self development gitu, pengembangan diri. Yang kedua, sadaran bahwa SEMA ini representasi mahasiswa kan. Iya betul. Jadi dia punya legitimasi untuk memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, khususnya lingkungan kampus gitu kan. Nah, kayaknya bisa juga nih jadi ajang pengabdian sekaligus belajar aku di Serikat Mahasiswa ini. Itu kan masuk waktu tahun lalu ya, maksud sekjennya masih Miura. Miura juga pernah datang ke podcast kalau nggak salah. Iya betul. Pernah. Iya, aku ikut. Nah, karena motivasi itu yang paling fundamental 2 itu, jadilah aku karena ditawarin juga sama Miura kan, ikut bantu-bantu lah. Ketagihan sampai jadi sekjen kan. Iya ya, yang sebelumnya ditawarin jadi deputi, Iya. sekarang ayo Iya. udahlah sekalian aja lah ya. Karena pengalaman 1 tahun kemarin tuh membawa aku pada kesimpulan, kayaknya masih banyak nih yang perlu dibenerin di internalnya juga gitu, di internalnya. Dan aku merasa aku punya pengalaman di situ, punya ilmu di situ dan punya kesempatan untuk tuh. Jadi aku ambil aja sekjen ini. Berarti ada keinginan yang kuat untuk memperbaiki SEMA ini juga ya. Betul. Itu salah satu motivasinya ya. Iya betul. Berarti ada evaluasi sebelumnya tentu abang coba perbaiki. Begitu. Jadi ya begitulah, betah jadinya. Kalian aja lah ya. Sekalian aja lah. Ya. Tanggung nyebur kan, udah basah gitu kita. Nah bang, SEMA ini kan menjadi perpanjangan tangan dari mahasiswa lah ya. Betul, representasi mahasiswa. Representasi karena SEMA juga adalah salah satu. Kepanjangannya juga Serikat Mahasiswa. Serikat Mahasiswa, betul. Serikat Mahasiswa. Ya. Tentunya pasti SEMA juga mewakili suara mahasiswa, Betul. mengaspirasikan. Betul. Nah, SEMA di kabinet abang ini seberapa vokal sih dalam menyuarakan keluhan dari para mahasiswa lain? Ya. Karena tadi ya, kalau kita baca fungsi SEMA ada fungsi representatif gitu, mewakili suara mahasiswa. Jadi tafsiranku, kalau ada fungsi representatif ini berarti semua kegiatan, semua statement yang dikeluarkan SEMA adalah kondisi real yang ada di mahasiswa itu sendiri gitu loh. Jadi kita kalau bersuara itu suara mahasiswa, kalau kita bertindak yaitu tindakan yang disepakati sama mahasiswa gitu. Terus apakah tahun ini kemudian menjadi vokal? Ya karena lingkungan mahasiswa sekarang memang lagi banyak keresahan ya.
apalagi banyak kejanggalan gitu kan di kampus. Kejanggalan. Nah, jadi kenapa tidak kita untuk mewadahi keresahan-keresahan mahasiswa yang tercecer ini untuk digabungkan dalam satu wadah bersama namanya SEMA. Dan nggak menyalahkan fungsinya juga karena fungsi representatif. Memang itu tugas SEMA. Jadi aku coba bagaimana Kabinet Semesta Madani ini membentuk suasana SEMA yang dekat dengan mahasiswa, begitu. Nggak hanya dekat tapi ya SEMA adalah mahasiswa itu sendiri. Yang harus digandeng juga Betul, sepakat. sesama mahasiswa. Betul. Nah bang, Betul. di setiap masalah pastinya SEMA juga harus turut andil dalam mengawal mahasiswa juga kan ya. Betul, betul, Nah betul. dari abang sendiri gimana sih bang cara menjaga eksistensi dari SEMA itu sendiri dalam setiap masalah yang ada gitu. Saat ketika terjadi konflik. Oke. Saat terjadi konflik, pertama aku sadar kalau kita berkelompok, berorganisasi, berkomunitas, konflik adalah satu hal untuk kita berkembang. Harus. Iya. Dengan adanya konflik berarti berjalan komunitas itu gitu. Justru kalau nggak Serikat ada itu. kalau nggak ada konflik, masalah iya, adem ayem itu mati suri. masih aduh kosong banget ini ruang. Iya. Jadi kalau kita sudah mindsetnya melihat konflik itu sebagai suatu yang produktif, bukan kontraproduktif, jadi kita nggak terlalu takut sama konflik itu sendiri. Jadi kita tahu oh ada konflik, penyelesaiannya gimana, ya udah kita rembukan secara organisasi, secara sama-sama gitu kan, berorganisasi, berkomunitas. Jadi itu sih mungkin yang paling penting ya, bagaimana kita melihat konflik itu sendiri ya, masalah itu kita anggap sebagai duri atau loncatan kita untuk melaju lebih tinggi. Begitu mungkin ya. Oh, berarti ada salah satu contohnya nggak tuh bang? Ketika SEMA itu mengawal dari pergerakan mahasiswa. Ya, misal kita sadar bahwa SEMA ini sekarang di tahun sekarang kampus lagi lagi banyak struggle-nya lagi lah ya. banyak struggle. Jadi nggak terlalu concern sama mahasiswa nih. Wah, pendanaan mahasiswa dikurangin. Podcast nggak bisa di kampus. Podcast nggak bisa di kampus. Karena nggak ada fasilitas. Ruang studionya. Studio foto malah kelas. Gitu. Aduh, itu gimana tuh bang? Gimana tuh bang? Gimana itu mahasiswa, kemahasiswaan? Kemahasiswaan gimana deh? Nah, tapi kan podcast justru menghadirkan inovasi tersendiri. Contoh paling dekat sebenarnya podcast. Gimana? Podcast struggle, nggak dikasih fasilitas yang memadai sama kampus. Teman-teman tetap kreatif kan mencari sponsor tepat. Tepuk tangan buat podcast. Tepuk tangan untuk podcast. Jadi salah satu pergerakan dari podcast juga. Pergerakan, nah, ini gitu. Kalau teman-teman podcast melihat konflik, oke kita nggak ada fasilitas yang memadai, terus kita cuma uring-uringan, cuma marah. Ya selesailah konflik itu sebagai batu hambatan yang nggak bisa kita lewatin. Tapi teman-teman salut juga kan bisa mencari alternatif, kreatif dan dapat tempat yang sebagus ini gitu dan proper lagi. Nah, salut. Kayak gitu contohnya. Salah satu contohnya. Nah, justru kalau misalnya kampus tidak tergerak setelah melihat podcast, malah kacau lah ya. Kacau. Jadi ya hati-hati aja. Hati-hati aja ini, Pak. Dalam setiap pergerakan organik mahasiswa nih, Bang. Ya. Pasti butuh trigger. Oke. Nah, kira-kira trigger seperti apa sih Bang yang bisa membangkitkan suara organik dalam mahasiswa gitu? Pertama kita bawa keresahan atau fenomena yang lagi relate di lingkungan kita gitu. Itu pertama. Jadi kita kayaknya nggak bakal bahas sesuatu yang susah sekali kita membayangkan itu berdampak pada kita gitu. Ya nggak sih? Iya betul. Jadi apa sih dampaknya buat gue gitu? Kayaknya nggak usah deh kita ambil suara di sini. Nah, pertama bagaimana menyadarkan kelompok kita, lingkungan kita bahwa ini tuh berkaitan loh sama kalian gitu. Ini loh berdampak sama kalian. Ini terkait hak kalian juga loh gitu. Nah, kesadarannya udah muncul, kemudian bungkusannya nih. Gimana biar kita memberikan satu ide yang eye-catching ke teman-teman. Iya, artinya
kalau sekarang misal Gen Z ini kan nggak terlalu kaku ya orangnya. Iya, Malah iya, lebih iya, ke iya. bercanda banget. Dibawa gitu. bercanda mulu. Iya, apa-apa ada meme-nya gitu. Iya betul. Politik ada meme-nya. Lagi demo juga malah bercanda. Iya, bercanda. Demo ada dibuat di Roblox gitu kan. Itu juga ada salah satu ini ya bang, lagu yang besi itu. Besi. Apa lagu yang besi itu? Yang mana tuh? Aduh, yang mana ya? Yang mana? Lagu yang besi-besi itu? Iya Di itu. antara aku Ya dan kayak gitu besi. ya. Di antara aku dan Iya, jadi kayak gitu-gitu lah ya. itu kan itu masalah. Ada orang tanpa persetujuan ngambil suatu barang besi. Ya kita bercandain Nah, aja. kita gitu. bercandain aja udah. Bikinin lagu. Itu bikinin lagu. Itu sekarang oke, tadi yang kedua generasi kita ini pertama fun banget, nggak susah sih, cuma dominan nggak Dominan serius, humorisnya. bercanda, dominan humorisnya. Nah, bagaimana kita membungkus gagasan yang sesuai sama itu mindset mereka, walaupun nilai-nilainya tetap Tetap ada. pesannya tetap terkandung gitu. Mm-mm. Jadi itu yang bikin trigger mereka mau ambil suara dalam tadi bahasanya gerakan organik gitu. Jadi kalau mereka udah relate sama isunya, terus mereka juga seneng untuk ikut andil dalam isu itu, ya udah pasti trigger deh, percaya. Kayak sekarang misal sosmed Sema, Sema. di Sema. Instagram itu kan sering tuh roasting Roasting ini. roasting, Kampus kantin. lah ya. Itu kan kita buat lucu aja, walaupun pesannya kita tetap kita sampaikan kan. Baik. Cuma selalu kita awali dengan meme, Dengan hook yang meme. lucu gitu. Jadi itu sih ya. Dan itu penerimaannya luas sekali, banyak banget gitu. Teman-teman mau komen, mau repost, dan menurutku kayaknya itu deh yang bikin teman-teman bisa ke-trigger untuk ikut menyuarakan Untuk hal-hal menyuarakan. Betul. Oh, berarti tuh di akun Sema juga menerapkan hal tersebut. Iya, aku instruksikan gimana kayaknya biar seru-seruan deh di SEMA gitu. Di Di akun Sema. brandingannya ya Mm-mm. gitu. Gak Jadi- kaku. Iya, nggak fun. kaku. Jadi selain dari sisi kritisnya, kita juga harus ada sisi ya bercandanya Iya. lah ya, biar nggak capek banget Betul, gitu. entertainnya lah. Entertainnya lah ya, Benar, at least. hiburannya, ha. Misal ada orang yang nggak terlalu fokus sama kritisan, yang penting mereka menerima hal itu sebagai entertain. Betul, nah gitu. Kita dapat entertainnya dapat, kritisnya dapat gitu. Itu sih yang aku pelajari sekarang ya. Teman-teman pasti kayaknya kita harus ada entertainnya gitu kalau bahas sesuatu. Kira-kira deh bang, paling ini komentar aja lah ya. Deh dulu Silakan, jika kita kilas balik pada zaman pada ya 2022 2023 lah ya. Dulu ada akun Gempar Mat. Nah Gempar Parmat, Gempar Paramadina. Itu kan salah satu pergerakan mahasiswa yang organik gitu bisa dibilang pada zaman dahulu. Ya. Nah kira-kira apa sih bang komentarnya dan refleksi untuk zaman sekarang gitu, bakal ada lagi nggak? Karena itu waktu itu aku masih maba ya. Masih maba bener? Masih maba dua. Jadi melihat wah ramai juga nih dinamika kampus gitu kan. Heeh. So aku ngeliat sendiri tuh sampai ada kumpul di depan aula tuh rame banget sampai panjang ke lorong-lorong. Iya. Iya. Waduh. Jadi aku melihat kalau di situ sebenarnya teman-teman Parmat nih kritis-kritis loh gitu. Sebenarnya teman-teman Parmat ini mau loh ikut bersuara. Cuma ya mungkin hambatannya mereka nggak punya wadah untuk itu. Mereka nggak punya komunitas yang bareng-bareng bisa ngobrolin isu-isu itu tapi tetap fun, tetap Tetap entertaining gitu. Makanya aku bikin kayaknya kalau nggak ada wadah seperti itu kenapa nggak SMA aja mau jadi wadah seperti itu gitu. Justru malah Sema yang masuk situ ya. Refleksi itu kayaknya membawa aku pada evaluasi itu. Jadi gimana kita membuat serikat mahasiswa ini jadi jadi ruang yang
terbuka buat teman-teman, Untuk semua. untuk semua. Bahkan sampai DPO-nya sekalipun menjadi ruang ya untuk semua Untuk mahasiswa. semua mahasiswa. Yang mau tidur silakan. Tidur silakan. Coba bang, gue nyaman banget gue tuh bang di DPO tuh. Ya. Walau sempit dibilang ya, Ya, sempit banget padahal ya. sempit banget malah ya. Iya ya, kita kayaknya emang ruang diskusi kita yang kurang gak sih di Iya. kampus. Jadi ya teman-teman cari alternatif lain, karena kalau kita lihat abis kelas langsung dikunci kan. Langsung Habis waduh. matkul kita kelas Untuk langsung dikunci. masuk aja kita istirahat gak bisa. Gak bisa, kita harus keluar kemana? Taman pajangan doang, nggak bisa kita diskusi. Panas. 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 Otak udah panas nih bang. Nah, otak udah panas, panas lagi. Ke kantin, ke Oh, panggang kita bos. Lebih panas lagi atapnya. Iya, kita mau beli ayam panggang, kita yang ke panggang. Aduh, Ah. udah panas nih, sambal aja kalah panas bang. Kalau emosi kita yang Udah panas. emosi, udah. Nah, jadi mungkin itu ya. Jadi aku nggak apa-apa ya sebenarnya, DPO ini bisa jadi ruang alternatif teman-teman berkumpul. Justru yang harus kita kesel adalah kenapa selain DPO, padahal DPO sempit banget gitu kan. Iya. Ruang DPO SMA itu kan sempit banget kalau teman. Kayaknya 20 aja udah sesek itu. Waduh, udah nggak bisa. Itu ya, at least semua bangku keisi itu udah sempit. Iya. Jadi kayaknya masalahnya adalah pada ya ruang selain DPO di mana lagi? Gimana lagi? Yang nyaman, kita bingung gitu kan. Jadi aku nggak apa-apa lah. Aku juga jadi jarang ke DPO kan kalau ada rapat mungkin apa. Karena memang ya gimana ya, kampus nggak ada kepekaan melihat kondisi mahasiswa. Oke, kita nih nggak sekedar datang ke kampus ini mau dengerin ceramah dosen atau tulisan di papan tulis kan. Kita mau kongko sama teman-teman, cengkrama, diskusi, adu ide, adu gagasan, curhat apapun itu, dan itu memerlukan ruang aman dan nyaman untuk kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Sekarang kondisinya kantin cuma jadi pajangan. Taman cuma jadi pajangan. Pajangan. Bukan taman yang Taman yang memang benar proper untuk diskusi. useful, betul. Taman yang cuma ya udah kosmetik aja lah istilahnya gitu. Estetika aja lah ya. Estetika aja. Terus kantin pun wah, kantin lagi. Waduh, kantin. Kayaknya nggak enak juga kita sebut itu sebagai kantin, karena kalau hujan kita kehujanan. kalau panas kita kesel, panasan kan. Atap tuh fungsinya apa bang? Pajangan. Pajangan. Jadi itu. Dan tadi ya, kecenderungan kita itu pasti kreatif, cari tempat yang lebih yang lebih proper untuk kita berkumpul. Tadi DPO, terus ada satu kasus kita cari tempat di Gardu, ada tempat namanya Gardu di belakang pojok ya. Oh ini belakang. Di Gardu. Di Gardu itu teman-teman udah seru, banyak yang ngumpul di situ, dan gak cuma mahasiswa ya. Ada tendik juga. Diteralis Lah, bulan depannya. dipagerin. Iya. Kayak sebenarnya bukan masalah itunya loh, bukan masalah. Oke lah di Gardu mereka mungkin sedikit coret-coret atau apa. Karena ya memang nggak ada tempat untuk teman-teman di kafe misalnya, ruang untuk mereka mengekspresikan Ya. kemampuan seni mereka gitu loh. Mereka cari tembok yang minggir juga. Gak untuk ada. kan nggak ada. Nah, jadi sangat disayangkan ya, cara kampus melihat kondisi mahasiswa itu seolah-olah ya udahlah dibatasi aja mahasiswanya gitu. Nggak gitu. Sebenarnya apa yang bisa kita buka, akomodasi sehingga teman-teman bisa menyalurkan keinginannya secara sesuai gitu loh. Sesuai. Oke. Nah itu tuh bang, tantangan dari setiap aspirasi yang disampaikan kan pasti punya tantangan tuh. Nah, tantangan dan hambatan apa sih yang yang dihadapi oleh SMA Paramadina dalam menyuarakan aspirasi? Ya. Nah, terus pernah nggak bang dapet tekanan dari atas? At least peringatan lah ya. Iya. Pertama soal tantangan ya. Yang paling jadi tantangan fundamental itu adalah mengumpulkan aspirasi mahasiswanya sih. Jadi bagaimana teman-teman nih, kalau aku lihat ya, masalahnya sih sebenarnya ada di diri kita juga. Apakah kita kemudian sadar kalau kita ini gak diberikan hak yang sesuai,
Terus kalau udah ada kesadaran itu, mau nggak kita ambil suara untuk itu? Nah, kadang-kadang di lingkungan kita juga kebanyakan ya, nggak semuanya, mahasiswanya cuma selesai di ranah ngomel-ngomel aja, nggak mau kita berkumpul, berdiskusi, menyesuaikan pandangan kita, terus bagaimana supaya pandangan kita ini didengar, hal-hal apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Untuk berhimpun, setelah menghimpunkan kesalahan-kesalahan kita dan kesadaran kita bahwa ada hak-hak yang belum terpenuhi sama kampus, nah kita mau nggak berembuk untuk memikirkan bagaimana solusinya gitu. Walaupun yang sebenarnya yang mikirin solusi harusnya kemahasiswaan. Harusnya mereka. Tapi kita gimana berkumpul supaya kemahasiswaan ini mau mikir gitu, kita teken gitu. Harus dari kita dulu. Walaupun bukan kita yang dibayar begitu kan untuk mikirin. Jadi kita juga yang mikir solusi. Iya. Nah, kalau soal tekanan, mungkin bahasanya bukan tekanan ya. Ini seharusnya nggak boleh keluar nih, kita spill aja nggak apa-apa. Boleh bang, boleh. Misal, gue sama lu nih kan Cipayung ya kampusnya ya? Sama-sama Cipayung. Nah, kalau lu lihat kampus Cikarang, tuh lebih nggak proper. Malah lebih nggak proper. Iya, kampus sebagai kampus. Betul. Kantin aja, aduh, kalau Aduh, kita kantin kita panas, dia kantin aja nggak ada, gimana mau kritik kantin panas? Sebenarnya aja nggak ada bang kantin, Nggak tapi kita nggak bisa sebut itu kantin sebenarnya. Itu apa itu bahasanya ya? Apa ya bahasanya? Bedeng gitu. Bedeng. Wah, kok bedeng? Itu kantin aja nggak ada. Buat teman-teman ngisi waktu luang, ngisi perut dan sebagainya. Duduk aja deh, sekedar duduk. Susah. Cuma satu lantai sempit. Kemana berkumpul? Di mana kumpulnya? Itu kalau udah kumpul, itu udah sempit itu bang. Satu kelas deh. Iya. Gimana? Belum dosen-dosennya kan? Belum dosen. Iya, itu ruangan di dosen di sekarang. mana bang? Di mana aja katanya kayaknya. Di dah. mana aja? Nah, terus itu ruang dosen. Ruang berkumpul yang nggak proper. Terus radius 1 kilometer kayaknya nggak ada deh Transum. Nggak ada transum bang, nggak ada. Transportasi umum. Terus gimana aksesibilitas mereka belajar dari rumah ke kampus kan? Lebih deket ke tol bang daripada ke transum. Iya kan, mahasiswa nggak semua lewat tol gitu kan, nggak semua Nggak semua kendaraan pribadi. kendaraan pribadi itu. Terus akses pejalan kaki juga nggak ada. Yang paling ini perpustakaan aja nggak ada. Hah? Oh iya nggak ada, benar. Maksudnya ini kita tuh kampus, ruang intelektual gitu loh, untuk ruang menimba ilmu. Apalah arti universitas tanpa kampus artinya kan? Apalah arti mahasiswa tanpa membaca buku? Universitas tanpa perpus kan? Apalah arti universitas tanpa perpustakaan? perpus. Karena di situ kita ruang diskusinya, ruang berkumpulnya, ada buku-buku yang jadi referensi ilmu. Begitu ya. Jadi, nah, dengan segala kondisi Cikarang yang begitu, ini spill aja. Ada mahasiswa kemahasiswaan yang aku ngobrol. Gini nih, ini banyak hak-hak yang belum terpenuhi. Terus dia bilang gimana? Ya udah nggak usah kompor-komporin anak Cikarang untuk ikut bersuara. Loh, itu dari Ini hot nih, baru dibuka di sini nih. Waduh, hot nih eksklusif nih ternyata Hot nih. news. Waduh, kenceng nih. Aduh, bahaya ini. A1 nih, A1. A1, lah iyalah dari sekjennya. Serius bang? Ada yang bilang, Serius. Jadi, loh, kan memang mahasiswa dibentuk untuk kritis gitu loh. Kok nggak boleh kompor-komporin? Nggak boleh kompor-komporin. Ini nggak make sense. Jujur janggal. Jujur jangan. Berarti kejanggalannya bukan ada di gedung yang bocor doang, atap yang bocor. Bukan bocor Tapi doang ada di Cipayung otak ini. pemangku-pemangku kebijakan juga. Ada yang janggal gitu maksudnya. Nah ini dari otak-otak mereka ini. Bukan otak-otak ikan dong. Iya benar. Otak. Artinya ada, ya itu sebenarnya ya ada. Jadi bukan sekedar kejanggalan fisik Kejanggalan ini. dari kampus yang aneh bentukannya, tapi kejanggalan Pola pikir. yang membentuk suasana kolektif kita. Suasana gitu. ini. Aduh. Jadi gitu ya. Wah, kencang juga ya bang. Kencang juga. Baru berapa menit nih kita? Aduh, udah berapa menit nih? Wah. Udah kencang nih bahasa Eva nih. Aduh. Nanti bang, ini kalau kencang-kencang gini, lu aus gak sih bang? Hah? Aus gak sih? Aus, jujur aus. Jujur aus. Udah sejauh ini, kira-kira kayaknya kita butuh refreshing untuk
minum deh. Gas. Gas kali ya. Sebelumnya Bang, tolong Bang kasih nama untuk barista kita yang bakal kita panggil. Eh, udah dibilang tadi gue jelek bikin nama ya. Oh iya, lah justru itu. Siapa ya namanya? Nono. Nono kali ya. Nono. Barista Nono. Asik. Wih, Wih. makasih Nono. Makasih Nono. Nono. Wah, ini Apa nih? kebetulan Cikini Coffee Signature, Bang. Mantap. Salah satu menu andalan di Ciko Coffee. Oh, ya. Nah, coba dulu Bang, Boleh, Bang. boleh, Gak apa-apa. Dari tampilannya mah ini udah praktis banget ini. Iya, enak. Boleh ya? Dimana Silakan. Bang, nggak cheers Bro, minum, dulu. minum ya. Masa nggak cheers dulu? Udah nempel nih. Cheers dulu deh. Asik. Harus ada Harus. lebih segar daripada kantin Baramadina. Apa arti kantin? Sedap. Udah ke-refresh lah ya Bang. Udah ke-refresh. Ayo. Gimana rasanya Bang tadi Bang? Kayak kopi. Enak. Ini jadi kayaknya andalan buat kita beraktivitas sih. Kopi Ciko ya. Jadi kita mau minum di sini bisa, mau jalan bisa. Bisa di kampus bisa tuh kan lagi kesel hati kan. lagi Wah, kesel seger hati sama ini. tuh. Jujur. Waduh, asal jangan di kantin Bang. Asal jangan di kantin. Jadi para Madina kalau nggak mau diomelin terus sama mahasiswanya, bawa Ciko Coffee kampus. Oh, Biar Ciko seger. Coffee. Biar fresh. Menu andalan nih Bang di sini. Oh ya? Cikini Coffee Signature namanya. Oh, ya. Aduh. Dan teman-teman partners nih yang mau cobain Cikini Coffee Signature yang ada di Ciko Coffee, coba langsung aja kita datang ke Ciko Coffee yang ada di Cikini. Cikini ini ya? Kita di Cikini ya? Nah. Aduh, udah mulai ke refresh saya, Bang. Baru mau marah-marah sama kampus jadi seger nih. Emang kebiasaan Gen Z kali ya. Harus Iya. refresh. Harus healing. Aduh. Selain aktif di Suara Pergerakan mahasiswa nih Bang. Oh, ya. Katanya Bang Hudan ini juga ternyata interest sama dalam hal-hal yang terkait penulisan gitu ya Bang. Iya. Nah, Bang Hudan juga ternyata suka baca buku nih. Bisa dibilang. Karena anak FA juga lah ya. Falsafah ya. Falsafah agama. Itu memang udah jadi hobi atau alternatif Bang untuk menambah pemahaman Ya, gitu Menarik. dalam baca buku gitu. Ya. Pertama karena puji Tuhannya aku ada di lingkungan keluarga yang memberikan keluasaan akomodasi untuk bisa baca buku. Kedua, aku tuh selalu menekankan gitu, ditekankan sama orang tua. Karena dulu aku tuh di pesantren, merantau di Garut. Dan untuk mengisi hari-hari tuh aku bikin diary. Dari kecil-kecil diary aku hari ini ngapain. Nah di situ terbentuklah kebiasaan nulis gitu. Walaupun diary-nya banyak puisi-puisi bocil gitu kan, yang Iya. alay-alay gitu kan. Terus ya pasti kalau kita nulis pasti baca buku nggak sih? Jadi kayaknya apa ya? Buku itu memberikan apa ya? Proyeksi kita untuk bisa mengimajinasikan dunia-dunia yang sebenarnya jauh dari dunia nyata gitu. Jadi kayaknya penting deh untuk kita rajin baca karena kemampuan berimajinasi itu bisa terbangun di Ketika membaca buku itu. Iya. Oh. Bang, pernah nulis gak Bang? Atau membuat karya gitu? Pernah nulis bareng sama teman-teman waktu itu bikin buku teman-teman falsafah, buku sebenarnya antologi tulisan, jadi kumpulan tulisan, nulis beberapa juga di Medium kalau nggak salah, namanya Medium Iya, sama Medium. Quora ya beberapa, walaupun
Sekarang udah nggak terlalu ini ya, Nggak terlalu intens banget lah ya. intens nulis dibanding sebelum jadi sekjen. Jadi ya beberapa tulisan-tulisan kecil sih. Kalau buku itu tadi antologi. Antologi. Oh. Tuh Quora akan selalu menjadi website kesukaan gue dalam membaca sih. Iya, dibanding medsos lain dia memberikan insight yang lebih luas, Lebih ya. luas. Walaupun kita tidak tahu source-nya dari mana ya, tapi tapi dari setiap pembahasan itu seru-seru banget. Iya, iya. Dari Quora itu. Dan dalam setiap membuat karya itu Abang pengen impact yang kayak gimana sih kepada para pembaca melalui karya tersebut? Sebenarnya aku bukan pertama nggak terlalu dibilang produktif juga enggak gitu dalam menulis. Kalau kita nulis tuh ya kita pengen bercerita aja gitu nggak sih? Kita pengen menuangkan Menuangkan. sesuatu karena kertas dan pena itu kan tidak menjudge gitu kan. Iya. Jadi nggak sampai pada titik aku mau memberikan impact apa ya. Jadi ya memang untuk ini aku aja gitu. Kalau aku mungkin gitu ya. Nggak apa ya, yang penting aku bisa bercerita dan kalau pembaca bisa masuk dalam ceritaku, wah itu Sekalian. menurutku impact yang sesuai juga dengan yang aku inginkan dalam menulis. Wih, ternyata salah satu hal judging itu menjadi trauma tersendiri dari Bang Udan ya. Terkait nama itu juga ya. Bahkan butuh hal yang tidak butuh judge gitu ya. Iya. Dari itu sih. Nah, paling ini Bang. Pasti dalam menulis itu butuh referensi ya, Bang. Penulis favorit Bang Udan siapa? Kalau fiksi, Bebas. kalau fiksi Paulo Coelho. Paulo Coelho, Heeh. Dia kalau teman-teman tahu bukunya Sang Alkemis. Sang Alkemis. Itu yang bikin aku jatuh cinta sama buku tuh. Paulo Coelho. Alkemis. Sang Alkemis, The Alchemist. Itu menceritakan apa tuh, Bang? Intinya tuh dia menceritakan ini aja, pencarian jati diri. Bahwa yang penting itu bukan harta karunnya, tapi perjalanan menuju harta karunnya. Gitu loh. Proses. Ya. Nah, jadi harta karunnya ada di perjalanan, ada di ruas-ruas jalan yang kamu temui, ada di orang-orang yang kamu kenal gitu. Harta karunnya sudah ada di dalam sini sebenarnya. Tapi bagaimana kita mencarinya, berkeliling, dan itu yang bikin kita menemukan harta karun sejati. Intinya gitu sih. Jadi proses yang mengajarkan kita ya. Betul. Wah, itu udah berapa kali Bang diulang-ulang tuh bacanya tuh. Jujur masih merinding sih ya kalau baca itu. Itu powerful banget sih emang. Sang Alchemist itu yang bikin aku jatuh cinta sama buku. Itu sih, Paulo Coelho ya, kalau soal fiksinya ya. Terus kalau lokalnya di Indonesia, kalau teman-teman tahu Habibur Rahman El Sirazi itu. Habibur Rahman? Novelnya ini ayat-ayat cinta kayak gitu-gitu. Itu salah satu penulis top Indonesia yang bisa apa ya, storytellingnya tuh powerful gitu Indonesia. Itu ya. Kalau tulisan-tulisan non fiksi, tulisan-tulisan non fiksi yang lokalan Cak Nur. Wah, Cak Nur udah pasti lah ya. Ini bukan apa-apa karena pendiri ya, tapi kalau aku compare sama penulis lain, dia tuh bisa menyajikan bahasan yang apa ya, yang tidak awam, bahasannya yang berat gitu, tapi enak dibaca gitu. Secara bahasa tuh enak lah ya. Enak. Jadi itu ya salah satu Cak Nur. Oh, bukunya itu apa Bang? Yang lu enak bukunya. banget tuh. Paling enak. Ah, Paling enak tuh bukunya ada di tradisi Islam. tradisi Islam. Ya. Tuh sebenarnya luas banget bahasannya. Dia bahas sejarah, dia bahas sosial budaya kayak gitu. Jadi luas banget. Terus Islam doktrin dan peradaban. Jadi ya itulah yang jadi nilai hidup para Madinah tuh kan. Itu Cak Nur salah satunya. Oh Udah deh, iya. itu dulu deh. Paulo Coelho sama Cak Nur. Kalau kebanyakan. Takut kepanjangan ya malah Iya, jadi kan top, ada ini top 10 list. Story ini. Story apa tuh? 10 books to get to know me. Waduh. Ntar- Bikin tuh Bang. Bikin gak Bang? Ada ya ternyata ya tren-tren Gen Z itu apa aja bisa gitu. Ya, menarik tuh. Top 10 books gitu. Iya. Aduh. Buku pertama apa Bang?
yang bikin Bang Hudan ini meaningful banget gitu? Buku pertama. Iya. Yang pertama dibaca, nggak usah pertama banget lah, tapi kayak yang buku pertama yang bikin meaningful gitu, kayak ajep gitu. Buku pertama apapun fiksi. Ya, Ya itu tadi Alchemist. langsung. Heeh. Itu salah satu buku pertama yang Iya, salah satu pertama-tama awal-awal baca buku tuh aku baca tuh SMP apa kapan ya? SMP apa SMA? SMP. SMP kelas 3 kalau nggak salah. Wah itu sedap sih, langsung bergidik. langsung. Nah, itu sih, Waduh, kalau jadi penasaran Bang. nanti baca ya. Itu Itu boleh lah? recommended banget buat teman-teman juga. Iya iya. Kebetulan gue juga lagi baca Animal Farm Bang. Itu juga suka gua. Lagi suka juga. Makanya nih gue lagi coba pelan-pelan menumbuhkan budaya baca lah. Iya, iya, iya. Walaupun Bagus. gue juga berat Iya. gitu. Tapi tetap lah. Ya. Harus. Oh iya Bang. Oke. Tahu kisah ini Bang? Ya dari yang Bung Hatta yang diasingkan ke ini, ke penjara. Iya, yang mananya tuh? Yang dia lebih baik apa namanya? Ah. Quotesnya apa? Lebih baik aku di penjara asal bersamakan buku. Asal bersama buku gitu. Jika Bang Hudan nih mendapati skenario seperti itu Di juga, penjara. Contoh. Lebih baik tidak di penjara dulu. Lebih baik tidak di penjara. Kalaupun di penjara ya bersama Tentu. buku. Nah, Bang, jika Bang Hudan amit-amit misalnya ya, Amit-amit. menjadi salah satu pergerakan apa lah ya. Iya, iya. Tapi tentu punya resiko lah ketika Iya, iya. pergerakan tersebut. Ya memang di penjara itu salah satu prestasi. Iya bener. Kalau nggak di penjara tuh kayak Iya. belum Iya, gitu. Asal belum. di penjaranya karena itu bukan masa di Ya. penjara nyolong ayam kan. Jangan. Nggak dong. Wah, bisa 10 tahun tuh kalau ayam. Kalau ayam bisa 10 tahun. Kalau Iya. uang rakyat Kalau ngerat 2 ya, tahun lah bisa lah. potong dulu. Potong dulu. Udah dipotong belum? Karena perkeluaran baik. Nah, 6 bulan lah ya. Itulah. Nah, kalau misal amit-amit Bang Hudan masuk ke penjara dalam skenario tersebut, Hah? 3 buku apa Bang yang bakal Abang bawa untuk menambah gitu? Iya, menarik. Pertama buku tadi Alchemist. Kedua buku Ernest Hemingway, Yang? The Old Man and the Sea. Hah? The Old Man and the Sea. Oh ya, oke. Itu. Sama satu lagi buku apa ya? 3 doang lagi. Waduh. Buku 3 koper gitu. Jangan dong. Apa nilai hidup ya? Buku maksudnya ini buku apa aja? Buku tulis Apa aja berbeda deh? sendiri. Bebas aja. Buku ini Asal kalau jangan boleh, LKS Bang. Yuval Noah Harari kalau boleh. Apa tuh? Sapiens. Tiga-tiga ini mempunyai alasan yang kuat untuk Bang Hudan. Tulisan kuat. Apa aja tuh kira-kira? Sama tadi kalau Alchemist sudah jauh banget, itu emosional banget. Terus Ernest Hemingway jujur belum baca karena tertarik aja, sinopsisnya kuat, dan Ernest Hemingway juga sastrawan kawakan kan, raih Nobel. Terus Yuval Noah Harari karena itu buku insightful dan paling enak juga dibaca. Dari itu. Iya. Gue masih belum bisa ngejanya Bang. Tadi gimana? Yuval Noah Harari. Yuval Noah. Ya, Harari. Oh ini mah apa-apa ya nih Bang. Gue juga belum terlalu ini banget sama Iya. buku. Aman. Nanti dibaca, lihat. Boleh. Sapiens. Homo sapien. Ya, Sapiens nama bukunya. Oh. Aduh, tapi mudah-mudahan dari Bang Hudan juga tidak mendapat skenario itu ya. Ya, nggak apa-apa ya Allah, asal jangan nyolong ayam aja. Asal aja jolong ayam aja. Ini malah Bang Hudan malah lebih banyak bacanya loh ya daripada. Oh gitu. Iya. Nggak tahu, mungkin dia baca gitu kan, baca komik gitu. Baca komik. Baca- Kita Iya, tidak tahu. kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Mungkin mata melernya itu kan baca buku malam-malam. Bisa aja. Bisa aja. Ini nggak takut ketangkep apa? Nggak apa-apa. Bisa disensor. Siapa? Bisa disensor. Disensor aja deh. Editor deh.
Lah, bang. Bahaya, At least bahaya. ketangkapnya bareng bang. Ya, yang nggak apa-apa ini guys episode terakhir. Episode terakhir ya. Jadi abis closing, jadi jangan ini ya. Aduh. Nih, teman-teman. Berhubung ini episode terakhir. Fun fact-nya nih guys. Bang Hudan ini ternyata lulusan dari pesantren. Nah, kira dari kapan bang pesantren? Dari kelas 1 SMA apa gimana? Dari 1 SMP langsung pesantren aku. Oh SMP itu pesantren? SMP SMA pesantren. Oh di mana tuh? Di Garut, Darul Arkom. Darul Alkom. Muhammadiyah. Oh Muhammadiyah. Sama pesantren. Oh, nah bang. Dari abang ini kan suka bola juga ya? Jadi saya ke bola ini. Gue penasaran banget bang. Di pesantren itu bisa nobar nggak sih? Oh bisa. Kita tetap disediakan. Karena di situ Garut ya. Ini sorry Jakarta. Jakarta ini pendukung Persija ya. Ini kan Sunda. Wah kalau Persib nonton ada istilahnya. Apa ya istilahnya itu? Nitip absen demi Persib. Wih. Ya. Lah kagak apa-apa itu? Ya nggak apa-apa. Nggak bisa dibilang nggak apa-apa sih. Siap. Jadi gitu tetap ada kok nobar, kita disediakan proyektor gitu bisa kok kita nobar bola gitu. Nggak terhambat kok hobi bola kita. Tapi itu kan malam bang. Kalau misal lagi ini ya lagi match day, Ya kalau IPL, malam memang agak terbatas ya. Tapi kalau nggak malam banget kalau lokal liga-liga lokal nggak terlalu malam gitu. Kalau lokal enggak. Iya. Tapi kan kalau misal kayak La Liga atau Liga Champions deh, itu kan malam banget tuh. Susah gitu kita nontonnya. Jujur susah. Malah susah. Susah. Nggak bisa lah kita jam IPL kalau jam kita kan jam 2 gitu kan. Kita jam 2 aja udah disuruh bangun itu Mas, suruh. Ya sholat sambil itu juga nggak bisa sih. Iya. Jadi ya ada kemudahannya, ada juga ruang-ruang terbatasnya gitu. tetap ada lah ya. Ya susah jadi kalau nonton Madrid final UCL ini kan. Mana 3 kali lah ya. Oh Mana iya, 3 iya. kali lah. Aduh. Berarti nggak bisa dibilang bebas banget, tapi nggak bisa dibilang strict banget lah ya. Iya. Paling yang malam-malam doang. Iya. Ngomongin bola nih bang. Oke. Kita kan Indonesia nih sudah dipastikan tidak lolos di Piala Dunia. Ya. Baru aja hilang peluang lah. Ya. Gimana tanggapan abang? Pertama memang kita kurang sabar. Kurang sabar? Iya, kurang sabar karena Piala Dunia itu ajang paling bergengsi, olahraga paling bergengsi lah di antara olahraga yang lain. Dan kita nggak bisa sekedar oke, naturalisasi itu udah bagus, tapi nggak bisa sekedar itu. Terus ganti pelatih itu nggak bisa sekedar Nggak itu. bisa. Harus ada pemupukan dari awal. Kita rapikan dulu liganya, kita Pembinaan rapikan dini. dulu akademiknya, betul. Pembinaan dini, regulasinya, terus federasi kitanya itu sih. Terus nggak sabar juga nih pemangku kebijakannya kemarin kan. Dia ganti pelatih tuh sama Gampang banget kayaknya. sama Bahlil ya. Oh, bukan Bahlil. Salah. Patrick. Kluivert. Patrick, Bang. Patrick Aja udah. Patrick aja udah. Patrick tuh. Jadi sebenarnya ST kan lagi gacor-gacornya itu. Lagi kencang-kencangnya itu. Kok diganti? Karena ada kayaknya itu lumayan mengaruh sih ya, karena kan ada adaptasi lagi. Perubahan atmosfer. Betul. Buat Ya sedih sih, tapi harus kita akui ya mungkin memang kita belum siap gitu. Sedih jujur. Dari segi supporternya juga yang lempar-lempar. Kemarin tuh Iya. pertandingan yang apa namanya? Irak ya, lawan Irak. Yang lempar-lempar botol tengah sampai Bang Idjes ngerapihin. Nah itu kayaknya mental kita juga belum siap, sistem kita juga belum siap. Jadi ya sedih mungkin nggak tahun ini tapi. Iya. Masih ada kesempatan lah ya 2030. Iya. Gue denger Bang Udan mau naik. Pelatih. Iya pelatih. Oh iya, jago main FIFA gua. Oh, beda. Nah. Kalau di belakang kamera ada lagi tuh. Ya jadi yang merasa jago main FIFA di Parmadina lewati langkahku dulu. Langkah. Kebetulan gue main FIFA nih bang. Nah. Kebetulan gue main FIFA nih. Ayolah.
Deklarasi King FIFA para Madinah. Ayo boleh. Saya mau ngadain. Bang, kalau di apa namanya? Di lokal sama di luar, tim favorit abang apa? Kalau di lokal gue udah denger Persib lah ya. Kalau di luar tuh apa? Kalau lokal juga gue nggak terlalu ngikutin ya. Betul ngikutin. Pertama, jadi ada 2 tarikan juga ya. Gue lama tinggal di Jakarta, ketemu juga sama temenan juga sama supporter Persija. Lama tinggal juga di Sunda di Garut. Jadi ketemu juga sama supporter Persib. Jadi sebenarnya kalau lokal nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu ngikutin banget lah ya. Kalau di luar sih sebenarnya gue selalu menjagokan Madrid ya. Selalu Madrid. Selalu Madrid. Pertama karena memang Madrid bagus. Kedua karena gue kesel sama Decul sih. Sama Barcelona. Biasanya tuh bang kalau Decul itu malah kebenciannya terhadap Madrid lebih besar daripada cinta ke Barca sendiri. Ini malah kebalik nih yang Madrid deh. Kebalik deh. Nggak, itu yang nomor 2 lah. Oh nomor 2. Tetep lah ya. Tetap. Karena memang gue kan hidup di zaman Cristiano lagi gacor-gacornya. Ya Messi juga lagi gacor-gacornya sih. Cuma ya itu, kayaknya dia role model. Selalu jadi role model. Anak muda semua, atlet juga kan. Jadi ya itu, gue dukung. Aduh, Madrid-Madridan nih. Gue juga ya. Gimana tuh bang? Kemarin kok kagak menang yang ini? Yang World Cup itu? Ya memang lagi perapihan. Yah perapihan. Udah sabi kan itu? Iya, Sabi masih awal kan. Maksudnya transisi Sabi ke sebelumnya Ancelotti. Terus gimana? Banyak pemain bintangnya keluar. Kita debat pepak bola nih sekarang. Ya boleh lah. Lah udah dapat Arnold lah gitu. Gak bisa, bukan soal itu ya. Ada adaptasi kalau di lingkungan itu tuh. Arnold kan gaya main Klopp, Arne Slot beda sama gaya main Sabi. Ya lebih, ya harus ada adaptasi. Tapi yakin lah tahun ini atau tahun depan UCL. Jangan ngomong amin le. Aduh, nih kebetulan gue Chelsea bang. Makanya nih gue No comment. Jago sih jujur. Ya. Lu jangan gitu bang. Juara dunia ya. Sebenarnya kalau ditanyain bangga sih bangga, tapi gue sebenarnya nggak mau banggain, nggak mau banggain. Takut dibangga-banggain kalah gitu kan. Iya. Chelsea tuh kalau udah dinaik-naikin jatuh. Beda kalau Madrid kan konsisten. Konsisten kalahnya, konsisten menang. Sabar. Konsisten menangnya, konsisten. Jadi kalau lagi kalah, kalau lagi menang, konsisten. Iya konsisten, jujur ya. Yang penting konsisten ada lah ya. Konsisten. Walaupun kalau konsisten kalah tuh nyesek. Iya. Ini Bang Huden jadi fans Madrid cuman jadi karbit glory hunter doang apa gimana nih? Enggak. Ya karena ada istilah gini ya. Kamu enggak memilih klubmu, tapi klub yang memilihmu gitu kan. Jati diri. Dan ya mentality loh. Kalau kita nonton, kalau zaman-zaman ya Madrid kan berjaya beberapa satu dekade terakhir ini, dan ya masa remaja gua diisi dengan kejayaan Madrid gitu kan. Jadi ya salah satunya itu ada ada inspirasi juga dengan melihat mentality Madrid, King mentality itu. Kok King? Oh, King Madrid. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa lah. 15 udahlah. Gak ada yang ngejar udah gak apa-apa. Sadap. Tapi itu Bang, kenapa malah milih Madrid Bang daripada Barca? Karena jelek Barca. Waduh. Lah ada Yamal. Jelek dia. Sakit mulu. Sakit kakinya. Sekarang malah kayak Neymar ya. Sekarang malah kayak Neymar ya. Ya dia bagus sih, jujur harus diakui dia. Potensial dia, world class dengan umurnya yang segitu ya. 17 loh. Ya. Kita 17 tahun di mana Bang? Main gundu gua. Main gundu gua mah 17 tahun. 17 tahun dia udah di atas loh. Ya, hidup orang beda-beda di fase hidup beda-beda. Ya. Start orang beda-beda. Beda-beda. Itu sih. Berarti memang dari awal tuh Madrid banget ya. Madrid. Tapi itu berarti pas nobar itu
jarang nonton Madrid juga bang? Pas nobar, jarang. Ya kalau ada bandel-bandel kita buka laptop gitu kan. Kita buka Di kamar masih bisa? sih bisa buka laptop. Walaupun kalau ketahuan juga diomelin. Ya, bisa. Ini namanya pesantren lah ya, Iya. emang mengajarkan kedisiplinan. Betul. Aduh bang, ini kita udah di akhir segmen nih bang. Oh ya, waduh. Udah pengen closing nih, dikit lagi. Nah, gue pengen minta dong bang, satu kata yang mewakili Sema. Satu kata yang mewakili Sema. Iya, boleh. Wahana. Wahana, Iya. apa tuh? Ini singkatan lagi deh. Enggak dong. Wahana itu tempat kita eksplorasi, tempat kita bermain, tempat kita seru-seruan, tapi kita tetap tahu wahana itu kita mau ngapain, tujuan kita apa. Jadi kalau gua tadi dikasih satu kata-kata, wahana tuh Sema banget. Wahana apapun, wahana kolaborasi, wahana berekspresi, wahana bereksperimen, itu Sema. Jadi harapannya Sema ini nggak kaku, dia bisa jadi tempat teman-teman. Tempat ngobrol, tempat Iya. singgah. Iya, tempat singgah, bukan tempat pulang ya. Jangan. Itu silakan, maksudnya Sema ini dianggap bukan sebagai rumah nggak apa-apa, tapi memang sangat pas dia sih dianggap, menurut gua sangat pas dianggap sebagai wahana karena dia memberikan wadah-wadah teman-teman berekspresi gitu loh. Waduh. Sedap. Gue udah skeptis tuh bang, kalau wahana itu singkatan. Enggak, gua singkat-singkatan mulu. Jadi dulu ada, ini cerita dikit Iya ya. boleh. Hah, guru gua namanya Aceng Khobir. Aceng Kobir. Heeh. Ini singkatan dari lu. Enggak, bentar, Aceng Khobir. Aceng Khobir. Gua singkat karena gua males ngobrol. Pak Aceng kan udah banyak ya namanya ya, Sunda. Gua bilang, Pak Ceng Ho gitu. Kok jadi Cina? Iya. Kok jadi Cina? Padahal Sunda banget Ceng Ho. Jadinya keterusan tuh dipanggil Ceng Ho sekarang. Kok jadi Cina? Iya. Itu udah melintir-melintir kumis tuh. Suka cocok logi sih memang. Ceng ho ceng. Ceng Ho. Bang, paling gua coba simpulin dulu ya dari Oke. diskusi kita kali ini. Berarti mulai dari bagaimana Bang Udan menimbulkan apa ya trigger dari mahasiswanya, tadi tantangannya itu adalah ketika mahasiswa yang kadang kurang aktif lah ya Betul. dalam menyuarakan aspirasi, Ya. dan tugas saya yang menjadi wadah dari Representasi. iya representasi Betul. mahasiswa tersebut. Betul. Nah, yang Bang Udan juga agak kesulitan tuh ketika nobar bola. Itu menjadi salah satu penyesalan tersendiri dalam menjadi fans bola lah ya. Aduh. Bisa. Ya, ini gua harap Bang Udan bisa menjadi apa ya, penerus dari setiap pergerakan dari nggak cuma mahasiswa doang, Siap. pergerakan Indonesia. Siap. Ekspektasi gua cukup kencang lah. Wah, lu menaruh Bagi- ekspektasi di gua berarti. Ya udah jangan. Terbeban. Jangan. Tapi harapan lah. Ya. Harapan lah. Betul. Oke, siap. Ditampung harapannya. Boleh. Jadi menjadi Indonesia emas lah ya. Aduh cemas, berat lah. Cemas ya. Cemas. 2045 lagi. Bentar banget. Bentar lagi. Ntar lagi. Aduh. Ya Bang, terima kasih ya Bang udah Gua yang Had- makasih. Wih. diundang ke podcast. udah hadir di podcast Sip. di taping pertama kita di studio baru. Oh, gue yang pertama nih di sini. Pertama. Satu kehormatan. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih banget Bang, udah hadir di sini. Aman. Boleh ngopi dulu Bang, boleh Ngopi minum lagi dulu, kita. boleh dulu. Iya. Jangan lupa ahnya Bang. Ahnya jangan lupa. Jangan lupa. Cheers dulu. Cheers dulu. Sedap. Kalau ngopi itu tanpa tuh aneh. Betul. Aduh. Nih, salah satu apa namanya menu andalan di Ciko Coffee yaitu Cikini Coffee Signature. Kalau teman-teman mau coba Cikini Coffee Signature ini, datang aja ke Ciko Coffee yang ada di Cikini. Itu Bang. Betul. Ini Abang juga kalau mau coba kesini lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini tempat diskusi yang enak nih. Betul. Dibanding kampus. Wih. Pasti. Itu udah pasti.
Itu menjadi pembelajaran tersendiri untuk kampus lah. Biar mereka gerak. Biar aja. Biar mereka gerak. Biar. Dan teman-teman semua, jika ingin terus mengikuti Podcastion, menonton terus episode Podcastion, langsung aja follow IG Podcastion di podcastion.id dan juga di YouTube-nya subscribe Podcastion. Nah juga dan di TikTok @podcastion gitu guys. Follow dan subscribe gitu guys. Dan tidak lupa untuk berterima kasih juga kepada Ciko Coffee yang sudah menyediakan tempat untuk kita tapping episode pertama kita yang ada di sini. Tepuk tangan dulu dong untuk Ciko Coffee. Oke guys, ini penutup bakal gimana ya? Oke, silakan. Tutup. Aduh, dan terima kasih guys untuk teman-teman semua yang udah nonton sampai menit terakhir ini, untuk sampai detik terakhir ini. Ada yang ngodein. Gue jadi kayak, Oke. Oke, ini gue terima kasih banget ya bang. Ya, Ya. terima kasih ke Ya. Ciko Coffee dan Podcastion. Ya, betul. Oke guys, sampai jumpa di episode selanjutnya.